Perkembangan mualaf dunia. Perkembangan jumlah mualaf di dunia menunjukkan tren yang menarik di berbagai wilayah, terutama di Amerika, Asia, Eropa, dan Australia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan spiritual. Berikut adalah penjelasan berdasarkan wilayah. 1. Amerika. Pertumbuhan mualaf. Di Amerika Serikat, Islam merupakan salah satu agama yang paling cepat berkembang. Mayoritas mualaf di AS berasal dari kalangan kulit putih dan Afrika Amerika. Faktor pendorong. Ketertarikan terhadap nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Keinginan untuk memperbaiki gaya hidup setelah perasaan ketidakpuasan dengan materialisme atau hedonisme. Peran dakwah, terutama di penjara, berkontribusi besar dalam konversi di kalangan Afrika Amerika. Contoh, Muhammad Ali, mantan petinju legendaris, dan Malcolm ke-10, tokoh hak asasi manusia, adalah contoh tokoh Amerika yang menjadi mualaf. 2. Asia. Pertumbuhan mualaf. Asia memiliki perkembangan Islam yang signifikan, terutama di negara-negara non-Muslim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Faktor pendorong, hubungan dagang dan interaksi dengan komunitas Muslim dari negara lain. Minat terhadap budaya Islam melalui seni, arsitektur, atau tradisi kuliner. Islam dipandang sebagai agama yang menenangkan dan relevan di tengah modernitas. Contoh, di Jepang, Rika Utsugi, seorang penulis, menjadi mualaf setelah mempelajari Quran. Di Korea Selatan, meningkatnya jumlah mahasiswa yang belajar Islam di universitas turut mendorong konversi. 3. Eropa. Pertumbuhan mualaf. Eropa Barat, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman, menyaksikan banyak konversi ke Islam. Di Inggris, diperkirakan ada 25.000 mualaf baru setiap tahun. Faktor pendorong, ketertarikan pada aspek spiritualitas dalam Islam. Reaksi terhadap Islamofobia. Sebagian orang memutuskan mendalami Islam setelah menyaksikan kesalahpahaman terhadap agama ini. Interaksi antar budaya dengan komunitas Muslim imigran. Contoh, Lauren Booth, jurnalis Inggris dan ipar Tony Blair, masuk Islam setelah kunjungan ke Palestina. 4. Australia. Pertumbuhan mualaf. Di Australia, komunitas Muslim terus berkembang, dengan mualaf berasal dari berbagai latar belakang, termasuk penduduk asli aborigin. Faktor pendorong, kesadaran akan nilai keadilan dan komunitas yang kuat dalam Islam. Dakwah aktif dari komunitas Muslim lokal. Peran media dalam menyampaikan wajah Islam yang moderat. Contoh, Anthony Mundine, seorang petinju profesional Australia, menjadi mualaf dan kini aktif mendukung komunitas Muslim di Australia. Negara dengan populasi Muslim terbesar dan terkecil. Terbesar, Indonesia tetap menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta Muslim. Terkecil, negara seperti Jepang dan Amerika Latin memiliki populasi Muslim yang sangat kecil, meskipun angka mualaf perlahan meningkat. Kesimpulan, perkembangan mualaf dipengaruhi oleh kombinasi dakwah yang efektif, kebutuhan spiritual, dan interaksi lintas budaya. Mualaf seringkali menemukan Islam sebagai solusi atas kebingungan spiritual atau pencarian makna hidup. Tantangan utama adalah memperbaiki kesalahpahaman tentang Islam, terutama di negara-negara dengan minoritas Muslim. Perkembangan Islam dan mualaf di Amerika. Islam adalah salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Menurut Pew Research Center, Muslim di AS mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2020, dengan kontribusi besar dari mualaf. Diperkirakan 20-25% dari populasi Muslim di Amerika adalah mualaf. Mayoritas dari mereka berasal dari latar belakang Kristen atau tanpa agama. Profil mualaf di Amerika. 1. Komposisi. Sekitar 55% mualaf adalah perempuan, yang sering tertarik pada Islam melalui nilai-nilai kesetaraan, spiritualitas, dan peran komunitas yang kuat. Banyak mualaf berasal dari kalangan kulit putih 32%, Afrika Amerika, 27%, Hispanik, 6%, dan lainnya. 2. Alasan konversi. Spiritualitas. Islam dipandang sebagai agama yang menawarkan kedamaian batin dan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Keadilan sosial. Nilai-nilai dalam Islam tentang keadilan, kesetaraan,
dan empati menarik perhatian banyak orang, terutama dari komunitas Afrika Amerika. Pengaruh relasi pribadi. Banyak mualaf mengenal Islam melalui pasangan, teman, atau interaksi dengan komunitas Muslim. Contoh mualaf terkenal di Amerika. 1. Muhammad Ali. Mantan petinju legendaris ini masuk Islam pada 1964. Ia terinspirasi oleh ajaran Nation of Islam dan kemudian berpindah ke Sunni Islam. Ali adalah pendukung aktif nilai-nilai Islam, termasuk perdamaian dan toleransi. 2. Malcolm ke-10. Seorang aktivis hak-hak sipil yang menjadi mualaf saat berada di penjara. Setelah berhaji, ia memeluk Sunni Islam dan menjadi simbol perjuangan untuk keadilan sosial. 3. Yvonne Ridley. Seorang jurnalis Inggris yang masuk Islam setelah membaca Quran untuk menantang stereotip pribadinya tentang agama ini. Harapan dan tantangan yang dihadapi. Harapan terbesar. 1. Penerimaan dan toleransi. Mualaf berharap masyarakat Amerika dapat menerima mereka tanpa prasangka atau stereotip negatif. Mereka ingin menjadi jembatan antara Muslim dan non-Muslim untuk menghapus kesalahpahaman tentang Islam. 2. Dukungan komunitas. Banyak mualaf berharap komunitas Muslim memberikan bimbingan spiritual dan sosial yang berkelanjutan. Tantangan utama. 1. Islamofobia. Mualaf sering menjadi target diskriminasi dan serangan verbal karena mereka terlihat sebagai representasi Islam, khususnya perempuan yang memakai hijab. Media yang sering menyebarkan citra negatif tentang Islam memperburuk persepsi masyarakat. 2. Isolasi sosial. Banyak mualaf menghadapi penolakan dari keluarga dan teman setelah konversi. Kehilangan dukungan sosial ini dapat menyebabkan kesepian dan kesulitan beradaptasi. 3. Minimnya bimbingan. Beberapa masjid atau komunitas Muslim belum memiliki program pendukung yang memadai untuk mualaf, terutama dalam membantu mereka memahami ajaran Islam secara mendalam. Sikap yang harus diambil. Sikap utama. Dakwah dengan kasih sayang dan empati. Edukasi dan klarifikasi. Komunitas Muslim harus aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang Islam melalui dialog, kegiatan sosial, dan pendidikan publik. Pendekatan inklusif. Pastikan masjid dan organisasi Muslim ramah terhadap mualaf. Misalnya, mengadakan program mentor bagi mualaf untuk mendukung mereka secara spiritual dan sosial. Melawan Islamofobia. Berperan aktif dalam menentang narasi negatif melalui media dan advokasi hukum. Misalnya, mempromosikan kampanye kesadaran seperti My Neighbor is Muslim, yang memperkenalkan Islam secara positif kepada masyarakat luas. Kesimpulan, mualaf di Amerika adalah aset penting dalam perkembangan Islam, karena mereka membawa perspektif unik dan membantu menjembatani kesenjangan budaya. Namun, tantangan seperti Islamofobia dan isolasi sosial harus diatasi. Dengan empati, edukasi, dan komunitas yang inklusif, Islam dapat terus berkembang sebagai agama damai dan rahmatan lil alamin.